Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu masalah upah di dalam hidup Kristiani. Nah, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masalah upah di dalam hidup Kristiani. Nah, kita buka di dalam Matius 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mempelajari ayat-ayat permulaan di dalam Matius 6 ini, maka kita akan diperhadapkan dengan satu pertanyaan, yaitu apakah tempat dan peran upah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, di dalam pasal 6 ini Yesus berbicara tentang upah itu sebanyak 3 kali, tentang Allah memberikan upah kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah. Nah, di dalam ayat yang ketiga itu berbicara pemberian sedekah yang benar. Di dalam ayat yang ke-6 itu berbicara doa yang benar. Di dalam ayat yang ke-18 itu berbicara puasa yang benar. Nah, itu semuanya ada upahnya yang akan kita dapat dari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di bagian lain juga Yesus berbicara tentang upah. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-12, Yesus berbicara tentang orang-orang yang tetap setia walaupun mengalami siksaan, yang menanggung hinaan tanpa mereka sakit hati. Nah, mereka juga akan menerima upahnya dari sorga. Tuhan akan memberikan upah kepada mereka. Nah, kekasih Tuhan, di dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir terdapat ajaran yang sangat jelas bahwa akan ada hukuman dan upah yang diberikan sesuai dengan tindakan kita yang kita lakukan terhadap sesama kita. Nah, di dalam Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46 itu sangat jelas di sana. Nah, kekasih Tuhan, upah, ganjaran, dan hukuman itu penting agar hidup kita ini bermakna. Kalau upah, ganjaran, dan hukuman itu tidak ada, maka segala usaha dan tindakan kita ini sia-sia. Apa yang kita dapat? Oleh sebab itu upah, ganjaran, dan hukuman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat selanjutnya ada beberapa pokok pikiran Kristiani tentang upah yang harus kita pahami. Nah, itu yang harus kita pahami. Ada 3 pokok pikiran Kristiani tentang upah yang harus kita pahami. Nah, yang pertama, kekasih Tuhan, yang pertama, apa yang Yesus maksud dengan upah di sini bukan upah dalam bentuk materi atau benda. Ini yang harus kita pahami. Yesus itu berbicara tentang upah itu tidak ada kaitannya dengan materi atau benda. Nah, kekasih Tuhan, kadang kita berpikir begini, kalau saya menabur 100.000, maka saya akan menerima dengan materi yang sama, lebih dari itu. Mungkin Tuhan, dia akan berharap supaya dari 100.000 itu Tuhan akan berikan lebih dari itu. Nah, kalau saya memberikan banyak, maka saya akan menerima banyak dengan materi yang sama. Jadi orientasinya itu materi, dan materi. Apa yang saya berikan materi, saya juga akan menerima materi. Nah, itu kebanyakan sudah terkonsep di dalam pikiran kita. Bahkan sudah menjadi sering kita dengar di dalam khotbah-khotbah. Engkau berikan banyak, maka Tuhan akan menggantikan banyak. Ketika engkau menabur banyak, Tuhan akan menggantikan lebih banyak. Nah,
orientasinya kepada materi. Materi digantikan dengan materi. Nah, kekasih Tuhan, dalam PL memang pokok pikiran mengenai upah itu sangat berkaitan dengan kemakmuran materi, kekasih Tuhan. Nah, misalnya ladang yang subur, panen yang berlimpah, anak yang banyak. Namun kekasih Tuhan, yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya bukanlah berkelimpahan secara materi, tetapi justru yang dijanjikannya adalah pencobaan, kesengsaraan, penderitaan, aniaya, bahkan kematian. Itu yang dijanjikan Yesus. Yesus tidak pernah janji hidup dalam berkelimpahan secara materi, kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ini yang harus kita pahami. Nah, yang harus ada di dalam pikiran kita, bahwa ketika kita berbicara tentang upah, jangan orientasi kita ini kepada hal-hal yang materi. Apa yang saya tabur, apa yang saya berikan materi, Tuhan akan gantikan dengan materi yang lebih banyak. Jangan sampai itu ada di dalam pikiran kita. Nah, kekasih Tuhan, itu pokok pikiran yang pertama. Yesus tidak berbicara tentang materi kalau ketika dia berbicara tentang upah. Upah tidak ada kaitannya dengan hal-hal materi yang dibicarakan Yesus. Nah, pokok pikiran yang kedua, kekasih Tuhan, yaitu perlu diingat bahwa orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan baik hanya untuk mencari upah dalam bentuk materi atau benda, justru ia tidak akan mendapatkannya sama sekali, kekasih Tuhan. Nah, itu disebabkan karena ia mempunyai pandangan tentang Allah dan hidup yang salah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, orang yang selalu memperhitungkan upah bagi dirinya adalah orang yang menganggap Allah itu sebagai hakim atau akuntan yang harus menentukan jumlah upah yang patut diterimanya. Nah, kekasih Tuhan, itu yang tadi saya sudah katakan. Tuhan itu seperti hakim atau akuntan yang setiap hari hitung apa yang sudah kita tabur harus digantikan berapa, apa yang sudah kita berikan itu harus digantikan berapa. Jadi Tuhan bagi mereka itu seperti seorang hakim atau akuntan yang tugasnya hanya menghitung apa yang kita lakukan dan harus digantikan berapa. Nah, itu orang-orang demikian. Nah, orang demikian itu memahami kehidupan ini secara hukum, yaitu kalau ia melakukan banyak, maka ia patut mendapat upah yang banyak. Nah, itu. Nah, kekasih Tuhan, kita punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Nah, bagi mereka itu hidup seperti neraca di mana jumlah pengeluaran itu harus sama dengan jumlah pemasukan. Apa yang dia keluarkan, dia mengharapkan supaya yang kembali pemasukan itu harus sama. Nah, jumlah upah itu harus sesuai dengan jumlah perbuatan. Nah, ini yang tadi saya sudah katakan. Ketika saya memberikan materi, maka saya mengharapkan kembalinya itu lebih banyak dari apa yang saya berikan. Nah, itulah pemahaman yang keliru dan salah. Jumlah upah harus sesuai dengan jumlah perbuatan. Semakin banyak kita melakukan perbuatan baik, mungkin menolong orang, mungkin memberikan sesuatu kepada orang, itu dia mengharapkan supaya yang kembali itu lebih banyak. Nah, inilah pemahaman yang keliru dan salah, kekasih Tuhan. Kita mengukur upah itu dari materi, materi, dan materi. Nah, kekasih Tuhan, ini pokok pikiran yang ketiga, ini yang sangat penting. Kita lihat pokok pikiran yang ketiga, kekasih Tuhan. Ini yang mungkin kita tunggu-tunggu dan ini sangat penting. Upah yang diterima oleh kita yang melakukan kebenaran atau perbuatan baik. Apa yang kita terima ketika kita menolong orang, ketika kita melakukan perbuatan baik. Apa yang kita terima dari Tuhan. Ini yang sangat penting. Nah, yang kita terima dari Tuhan yang pertama, yaitu upah kepuasan. Nah, kekasih Tuhan, kepuasan ini akan muncul bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar, taat dan setia kepada Yesus, dan berjalan di jalan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, bisa saja terjadi ketika kita taat melakukan hal-hal baik, setia kepada Yesus. Mungkin kita kehilangan keberuntungan, mungkin kita kehilangan kedudukan, mungkin kita tidak puas dan sebagainya. Namun kita tetap memiliki kepuasan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kepuasan bagi kita tersendiri, kekasih Tuhan. Walaupun itu mungkin
kita kehilangan sesuatu, oleh karena kita taat setia kepada Yesus. Walaupun mungkin kita tidak beruntung, oleh karena kita taat setia kepada Yesus dan kita melakukan perbuatan baik, namun kita akan diberikan kepuasan dari Tuhan kepada kita. Ada banyak orang yang setia kepada Tuhan, selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, mungkin di mata orang, waduh bodoh benar, rugi, apa untungnya. Tetapi kekasih Tuhan, ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik, setia kepada Tuhan. Mereka itu merasa kepuasan yang luar biasa. Nah, kepuasan itulah yang diberikan Tuhan, kekasih Tuhan. Kepuasan yang kita terima itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia, yang tidak bisa diukur dengan uang, dengan nilai-nilai duniawi atau dengan materi. Tidak bisa diukur dengan materi. Kepuasan yang kita terima ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita taat setia kepada Tuhan, tidak bisa diukur dengan materi. Ada orang yang punya materi yang banyak, tetapi dia tidak pernah merasa puas di dalam hidupnya. Nah, tetapi ada orang yang punya materi yang biasa-biasa, tapi karena dia taat kepada Tuhan, dia suka memberi, menolong orang, maka ada kepuasan tersendiri yang dia rasakan. Kepuasan itulah yang dari Tuhan. Itu upah yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita taat setia, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ketika kita menabur, menolong orang. Tuhan akan memberikan kepuasan bagi kita. Nah, ini upah yang kita terima dari Tuhan ketika kita menolong orang, melakukan perbuatan baik, hidup taat setia kepada Tuhan. Upah kepuasan inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau merasakan upah dan kepuasan dari Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenaran, lakukan perbuatan-perbuatan baik yang banyak, setia dan taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepuasan tersendiri bagi kita yang tidak bisa diukur dengan uang, yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, tidak bisa diukur dengan materi. Kepuasan itu Tuhan akan berikan bagi kita. Itulah upah yang kita terima ketika kita hidup di dalam kebenaran, taat setia kepada Tuhan, dan menolong orang, melakukan perbuatan baik. Tuhan akan memberikan upah kepuasan bagi kita. Nah, itu upah yang pertama, kekasih Tuhan. Nah, upah yang kedua yang kita terima ketika kita melakukan kebenaran, menolong orang, melakukan perbuatan baik. Yang kedua yang kita terima ketika kita melakukan kebenaran, yaitu kita semakin dipercaya pekerjaan yang besar. Mungkin usaha kita semakin diberkati. Nah, kekasih Tuhan, di dalam perumpamaan tentang talenta, kita temukan bahwa upah yang diterima oleh hamba yang setia adalah justru tanggung jawab baru yang lebih besar. Nah, di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30 itu sangat jelas. Talenta itu berbicara kepercayaan Tuhan. Tuhan justru, kekasih Tuhan, memberikan tanggung jawab yang besar bagi hambanya yang setia. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, kita melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang mungkin tidak dilihat manusia, tetapi dilihat Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu. Jadi jangan heran, kekasih Tuhan, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, suka menolong orang, melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, itu upah yang kedua, yaitu Tuhan semakin memberikan kepercayaan kepada kita lebih lagi. Seperti perumpamaan talenta ini, Tuhan mempercayakan hal baru yang lebih besar untuk hamba yang setia. Tetap lakukan perbuatan baik, setia kepada Tuhan, walaupun tidak dilihat manusia, dilihat Tuhan. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara.
tanggung jawab yang lebih besar. Nah, upah yang terakhir yang kita terima ketika kita hidup dalam kebenaran taat kepada Tuhan, yaitu upah hidup bersama dengan Allah. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita berjalan menurut jalan kita sendiri, maka kita akan menuju ke arah yang lebih semakin jauh dari Allah. Nah, namun sebaliknya kekasih Tuhan, kalau kita ini selalu berusaha berjalan di jalan Allah sepanjang hidup kita dan selalu berusaha taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan kebaikan, maka kita akan selalu menikmati hidup yang semakin dekat dengan Allah. Kita akan melihat penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang dekat dengan Tuhan itu sudah tentu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, upah yang ketiga yang kita terima ketika kita setia melakukan kebenaran, setia melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu kita akan hidup bersama dengan Allah. Nah, kekasih Tuhan, buang jauh-jauh pemahaman yang salah tentang upah dan jangan berhenti melakukan perbuatan baik, hidup dalam kebenaran, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka kita akan menerima upah yang dari Tuhan, yaitu upah kepuasan, semakin dipercaya oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang besar dan hidup bersama dengan Allah. Itu yang akan kita terima ketika kita hidup di dalam kebenaran, lakukan perbuatan-perbuatan baik, taat sama Tuhan. Upah itulah yang akan kita terima. Kepuasan, semakin dipercaya, hidup bersama dengan Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.